Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal membahas lanjutan dari kriteria perencanaan KP02 tentang kriteria perencanaan bagian bangunan utama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Nah, teman-teman semua, ini kita bakal ngebahas ke inti yang ketiga dari KP02, yaitu syarat-syarat penentuan lokasi bendung. Nah, secara umum, lokasi bangunan bendung dan pemilihan tipe yang paling cocok dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu satu, tipe, bentuk, dan morfologi sungai. Dua, kondisi hidrolis antara lain elevasi yang diperlukan untuk irigasi, topografi pada lokasi yang direncanakan, kondisi geologi teknik pada lokasi, metode pelaksanaan, aksesibilitas, dan tingkat pelayanan. Kemudian faktor-faktor yang disebutkan di atas akan dibicarakan dalam pasal-pasal berikut. Pasal terakhir akan memberikan tipe-tipe bangunan yang cocok untuk digunakan sebagai bangunan bendung dalam kondisi yang berbeda-beda. Oke, 1.1 syarat-syarat penentuan lokasi bendung. Dari segi pertimbangan topografi, kemudian kemantapan geoteknik fondasi bendung, pengaruh hidrolik, pengaruh rejim sungai, tingkat kesulitan saluran induk, ruang untuk bangunan pelengkap bendung, luas layanan irigasi, luas daerah tangkapan air, tingkat kemudahan pencapaian biaya pembangunan, dan kesepakatan topografi. Oke, 1. Pertimbangan topografi. Lambah sungai yang sempit berbentuk huruf V dan tidak terlalu dalam adalah lokasi yang ideal untuk lokasi bendung. Karena pada lokasi ini volume tubuh bendung dapat menjadi minimal. Lokasi seperti ini mudah didapatkan pada daerah pegunungan, tetapi di daerah datar dekat pantai tentu tidak mudah mendapatkan bentuk lembah seperti ini. Di daerah transisi atau middle ridge, kadang-kadang dapat ditemukan di sebelah hulu kaki bukit. Sekali temukan lokasi yang secara topografis ideal untuk lokasi bendung, keadaan topografi di daerah tangkapan air juga perlu dicek. Apakah topografinya terjal sehingga mungkin terjadi longsoran atau tidak. Kemudian topografi juga harus dikaitkan dengan karakter hidrograf banjir yang akan mempengaruhi kinerja bendung. Demikian juga topografi pada daerah calon sawah harus dicek. Yang paling dominan adalah tingkat energi antara elevasi puncak bendung pada lokasi terpilih dan elevasi muka air pada sawah tertinggi dengan keperluan energi untuk membawa air ke sawah tersebut akan menentukan tinggi rendahnya bendung yang diperlukan. Atau kalau perlu menggeser ke hulu atau ke hilir dari lokasi yang sementara terpilih. Hal ini dilakukan mengingat tinggi bendung sebaiknya dibatasi 6-7 meter. Bendung yang lebih tinggi akan memerlukan olah ganda atau double jump. Nah, karakter hidrograf banjir ya, jadi dia harus diketahui nih apa namanya data-data hidrologinya ya, apakah dia nanti akan eh, debit banjirnya seberapa, apakah dia tinggi bendungnya akan seberapa, jadi dia tidak memerlukan pompa untuk apa namanya pengairan air irigasinya, kemudian apakah uh, dia tidak akan kering. Jadi kalau misalnya kering kan bendung juga akan ini ya, percuma kalau misalnya pada musim kemarau dia ternyata kering, seperti itu. Jadi kalau bisa debit minimal andalan sungai sudah dihitung kemudian ditentukan. Kemudian topografinya dia harus tadi ya, intinya kalau bisa bentuk V nih dan tidak terlalu dalam. Nah itu kan dengan kondisi yang V seperti itu dia akan mengurangi volume dari bendung. Jadi secara natural alamiahnya dia hanya sedikit bangunan badan bendung yang perlu dibangun gitu ya teman-teman. Kemudian 2, kemantapan geoteknik. Keadaan geoteknik fondasi bendung harus terdiri dari informasi batuan yang baik dan mantap. Pada tanah aluvial, kemantapan fondasi ditujukan dengan angka standar penetration test atau SPT lebih dari 40. Bila angka SPT kurang dari 40, sedang batuan keras jauh di bawah permukaan, dalam batas-batas tertentu dapat dibangun bendung dengan tiang pancang. Namun, kalau tiang pancang terlalu dalam dan mahal, sebaiknya dipertimbangkan pindah lokasi. Stratigrafi batuan lebih disukai menunjukkan lapisan miring ke arah hulu. Miringan ke arah hilir akan mudah terjadi kebocoran dan erosi buluh. Sesar tanah aktif harus secara mutlak dihindari. Sesar tanah pasif masih dapat dipertimbangkan tergantung justifikasi ekonomis untuk melakukan perbaikan fondasi. Geoteknik tebing kanan dan kiri bendung juga harus dipertimbangkan terhadap kemungkinan bocornya air melewati sisi kanan dan kiri bendung. Formasi batuan hilir kolam harus dicek ketahanan terhadap gerusan air akibat energi sisa air yang tidak bisa dihancurkan dalam kolam-kolam. Akhirnya,
Muara dari pertimbangan geoteknik ini adalah daya dukung fondasi bendung dan kemungkinan terjadinya erosi bulu di bawah dan samping tubuh bendung, serta ketahanan batuan terhadap gerusan. Nah, ini poin utamanya. Daya dukung fondasi bendung dan kemungkinan terjadi erosi bulu di bawah dan samping tubuh bendung serta ketahanan batuan terhadap gerusan. Nah, ini intinya dari kalau kemantapan geotekniknya gimana batuan di sekitarnya dapat mendukung dari struktur bendung tersebut sehingga dia tidak terjadi roboh ataupun erosi ataupun tahan terhadap gerusan juga ya teman-teman ya. Kemudian poin 3, pengaruh hidrolik. Keadaan hidrolik yang paling ideal ditemukan di lokasi bendung pada sungai yang lurus. Pada lokasi ini, arah aliran sejajar, sedikit agak terus turbulen, dan kecenderungan gerusan dan endapan tebing kiri dan kanan relatif sedikit. Dalam keadaan terpaksa, bila tidak ditemukan bagian yang lurus dapat ditolerir. Lokasi bendung tidak pada bagian sungai yang lurus betul. Perhatian khusus harus diberikan pada posisi bangunan pengambilan yang harus terletak pada tikungan luar sungai. Hal ini dimaksudkan agar pengambilan air irigasi bisa lancar masuk ke intek dengan mencegah adanya endapan di depan pintu pengambilan. Maksud ini akan lebih tunjang apabila terdapat bagian sungai yang lurus pada hulu lokasi bendung. Kadang-kadang dijumpai keadaan yang dilematis. Semua syarat-syarat pemindahan lokasi bendung sudah terpenuhi, tetapi syarat hidrolik yang kurang menguntungkan. Dalam keadaan demikian, dapat diambil jalan kompromi dengan membangun bendung pada kopur atau melakukan perbaikan hidrolik dengan cara perbaikan sungai atau river training. Kalau alternatif kopur yang dipilih, maka bagian hulu bendung pada kopur harus lurus dan cukup panjang untuk mendapatkan keadaan hidrolis yang cukup baik. Pengaruh hidroliknya ya. Ini juga harus dipertimbangkan nih. Dalam keadaan ini ambil jalan kompromi dengan membangun bendung pada kopur atau melakukan perbaikan hidrolik. Nah, ini ya, perhatian khusus harus diberikan pada posisi bangunan pengambil yang harus terletak pada bagian tikungan luar sungai. Hal ini dimaksudkan agar pengambilan air irigasi bisa lancar masuk ke intek dengan mencegah adanya endapan di depan pintu pengambilan. Seperti itu. Kemudian keempat, pengaruh rejim sungai. Rejim sungai mempunyai pengaruh yang cukup dominan dalam pemilihan koleksi bendung. Salah satu gambaran karakter rejim sungai yaitu adanya perubahan geometri sungai, baik secara horizontal ke kiri dan ke kanan atau secara vertikal akibat gerusan dan endapan sungai. Bendung di daerah pegunungan di mana kemiringan sangat cukup besar akan terjadi kecenderungan gerusan akibat gaya seret aliran sungai yang cukup besar. Sebaliknya, di daerah dataran di mana kemiringan sungai relatif kecil, akan ada pelepasan sedimen yang dibawa air menjadi endapan tinggi di sekitar bendung. Jadi, dimanapun kita memilih, lokasi bendung tidak akan terlepas dari pengaruh endapan atau gerusan sungai. Kecuali di pegunungan ditemukan lokasi bendungan dengan dasar sungai dari batuan yang cukup kuat, sehingga mempunyai daya tahan batuan terhadap gerusan air yang sangat besar. Maka rejim sungai hampir tidak mempunyai pengaruh terhadap lokasi bendung. Yang perlu dihindari adalah lokasi di mana terjadi perubahan kemiringan sungai yang mendadak. Karena di tempat ini akan terjadi endapan atau gerusan yang tinggi. Perubahan kemiringan dari besar menjadi kecil akan mengurangi gaya seret air dan akan terjadi pelepasan sedimen yang dibawa air dari hulu. Dan sebaliknya, perubahan kemiringan dari kecil ke besar akan mengakibatkan gerusan pada hilir bendung. Meskipun keduanya dapat diatasi dengan rekayasa hidrolik, tetapi hal yang demikian tidak disukai mengingat memerlukan biaya yang tinggi. Untuk itu, disarankan memilih lokasi yang relatif tidak ada perubahan kemiringan sungai. Poin 5, tingkat kesulitan saluran induk. Lokasi bendung akan membawa air akibat arah trace saluran induk. Pada saat lokasi bendung dipilih di kaki bukit, maka saluran induk biasanya berupa saluran kontur pada kaki bukit yang pelaksanaannya tidak terlalu sulit. Namun hal ini biasanya elevasi puncak bendung sangat Namun hal ini biasanya elevasi puncak bendung sangat terbatas sehingga luas layanan irigasi juga terbatas. Hal ini disebabkan karena tinggi bendung dibatasi 6-7 meter saja. Untuk mengejar ketinggian dalam rangka mendapatkan luas layanan yang lebih luas, biasanya lokasi bendung digeser ke hulu.
Dalam keadaan demikian, saluran induk harus menyusuri tebing terjal dengan galian yang cukup tinggi sehingga galian lebih kecil 8 meter dan timbunan lebih kecil 6 meter. Maka, pembuatan saluran induk tidak terlalu sulit, namun yang harus diperhatikan adalah formasi batuan di lereng dimanapun saluran induk itu terletak. Batuan dalam volume besar dan digali dengan teknik peledakan akan mengakibatkan biaya yang sangat mahal dan sebisa mungkin dihindari. Kalau dijumpai hal yang demikian, lokasi bendung digeser sedikit ke hilir untuk mendapatkan solusi yang kompromistis antara luas area yang didapat dan kemudahan pembuatan saluran induk. 6. Ruang untuk bangunan pelengkap bendung. Meskipun dijelaskan dalam butir 1 bahwa lembah sempit adalah pertimbangan topografis yang paling ideal, tetapi juga harus dipertimbangkan tentang perlunya ruang untuk keperluan bangunan pelengkap bendung. Bangunan tersebut adalah kolam pengendap, bangunan kantor dan gudang, bangunan rumah penjaga pintu, saluran penguras lumpur dan komplek pintu penguras, serta bangunan pengukur debit. Kolam pengendap dan saluran penguras biasanya memerlukan panjang 300-500 meter dengan lebar 40-60 meter. Di luar tubuh bendung, lahan tambahan diperlukan untuk satu kantor, satu gudang, dan 2-3 rumah penjaga bendung. Pengalaman selama ini, sebuah rumah penjaga bendung tidak memadai karena penghuni tunggal akan terasa jenuh dan cenderung meninggalkan lokasi. Poin 7. Luas layanan irigasi. Lokasi bendung harus dipilih sedemikian sehingga luas layanan irigasi agar pengembangan irigasi dapat layak. Lokasi bendung ke arah hulu akan mendapatkan luas layanan lebih besar bendung, cenderung di hilirnya. Namun demikian, justifikasi dilakukan untuk mengecek hubungan antara tinggi luas layanan irigasi. Beberapa bendung yang sudah definitif kadang-kadang dijumpai penurunan 1 meter yang dapat menghemat biaya pembangunan, hanya mengakibatkan pengurangan luas beberapa puluh hektar saja. Oleh karena itu, kajian tentang kombinasi tinggi bendung dan luas layanan irigasi perlu dicermati sebelum diambil keputusan final. Nah, ini salah satunya. Karena kan kalau tinggi bendung dia akan menahan air dengan tinggi elevasi seberapa seperti itu, teman. Kemudian nanti ada bagian pengambilnya gitu kan, saluran pengambilnya. Nah, saluran pengambil tadi seperti ini, saluran induk tadi itu nanti dibangun kan di bagian luar tikungan sungai gitu misalkan lah ya. Nah, itu untuk dialirkan ke arah irigasi. Nah, itu sangat berpengaruh nih, tinggi tinggi bendung itu sangat berpengaruh karena itu menentukan eh, tinggi elevasi maksimum yang dapat ditahan oleh bendung tersebut gitu, dan nantinya air air dalam kondisi tinggi tadi itu dialirkan untuk mengirigasi sawah pertanian masyarakat seperti itu ya teman-teman semua ya. Kemudian poin 8, luas daerah tangkapan air. Pada sungai bercabang, lokasi bendung harus dipilih sebelah hulu atau hilir cabang anak sungai. Pemilihan sebelah hilir akan mendapatkan daerah tangkapan air yang lebih besar dan tentunya akan mendapatkan debit andalan lebih besar yang muaranya akan mendapatkan potensi irigasi lebih besar. Namun, pada saat banjir, elevasi desert harus tinggi untuk menampung banjir 100 tahunan, ditambah tinggi jagaan atau freeboard, atau menampung debit 1000 tahunan tanpa tinggi jagaan. Lokasi di hulu anak cabang sungai akan mendapatkan debit andalan dan debit banjir relatif kecil, namun harus membuat bangunan silang sungai untuk membawa air di hilirnya. Kajian teknis, ekonomis, dan sosial harus dilakukan dalam memilih lokasi bendung terkait dengan luas daerah tangkapan air. Poin 9, tingkat kemudahan pencapaian. Setelah lokasi bendung ditetapkan secara definitif, akan dilanjutkan tahap perencanaan detail sebagai dokumen untuk pelaksanaan implementasinya. Dalam tahap pelaksanaan inilah dipertimbangkan tingkat kemudahan pencapaian dalam rangka mobilisasi alat dan bahan, serta demobilisasi setelah selesai pelaksanaan fisik. Memasuki tahap operasi dan pemeliharaan bendung, tingkat kemudahan pencapaian juga amat penting. Kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan inspeksi terhadap kerusakan bendung memerlukan jalan masuk yang memadai untuk kelancaran pekerjaan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalam menetapkan lokasi bendung harus dipertimbangkan tingkat kemudahan pencapaian lokasi. Poin 10. Biaya pembangunan. Dalam pemilihan lokasi bendung, perlu adanya pertimbangan pemilihan beberapa alternatif dengan memperhatikan adanya faktor dominan. Nah, faktor dominan tersebut
ada yang paling memperkuat dan ada yang saling melemahkan. Dari beberapa alternatif tersebut selanjutnya dipertimbangkan metode pelaksanaannya serta pertimbangan lainnya antara lain dari segi O dan P. Nah, O dan P ini adalah operasi dan pemeliharaannya. Hal ini antara lain akan menentukan besarnya biaya pembangunan. Biasanya biaya pembangunan ini adalah pertimbangan terakhir untuk dapat memastikan lokasi bendung dan layak dilaksanakan. Poin 11, kesepakatan topografi. Sesuai amanat dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi bahwa keputusan penting dalam pengembangan sumber daya air atau irigasi harus didasarkan kesepakatan pemangku kepentingan lewat konsultasi publik. Untuk itu, keputusan mengenai lokasi bendung pun harus dilakukan lewat konsultasi publik dengan menyampaikan seluas-luasnya mengenai alternatif-alternatif lokasi, tinjauan dari aspek teknis, ekonomis, dan sosial. Keuntungan dan kerugiannya, dampak terhadap para pemakai air di hilir bendung, keterpaduan antara sektor, prospek pemakaian air di masa datang harus disampaikan pada pemangku kepentingan, terutama masyarakat tani yang akan memanfaatkan air irigasi. Oke, teman-teman semua, itu dia video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga sehat, sukses selalu, dan apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.